John adalah seorang veteran prajurit Denmark yang menjadi imigran bersama adiknya bernama Peter di suatu kota kecil di Amerika yang bernama Black Ridge. Berusaha ingin memulai kehidupan baru yang damai dan tentram, John mengundang istrinya dan anaknya untuk ikut pindah ke Amerika. Setelah menunggu lama, keinginan John itu pun terwujud ketika John akhirnya menjemput istri dan anaknya di stasiun. Dengan penuh harapan baru, mereka pun menaiki kereta kuda ke kota menuju rumah impian mereka. Di dalam kereta itu, mereka pergi bersama suami istri yang memiliki tujuan ke kota yang sama. Belum sempat jalan, tiba-tiba saja ada dua orang napi yang baru bebas dan memaksa si suami istri tadi untuk keluar. Di tengah perjalanan, salah satu napi yang sama segera menggoda istrinya John. John yang awalnya bersikap dingin mulai tidak nyaman. Pertarungan pun terjadi setelah itu. Namun sayang, John yang lengah langsung ditendang keluar dari kereta kuda. Usaha John untuk mengejar kereta itu pun sia-sia. Tapi ia terus berlari dan berlari. Hingga akhirnya, dia menemukan kereta yang ia tumpangi sebelumnya sedang berhenti. John pun menemukan tubuh anaknya yang sudah tergeletak tak bernyawa bersama beberapa mayat lain. Sontak, ia merasa geram dan makin mendekati kereta kudanya yang tadi dengan membawa senapan yang diambil dari salah satu mayat. Berhasil melihat kedua penjahat tadi, John pun tak segan untuk segera menghabisi nyawa mereka tanpa ampun. Setelah itu, ia memeriksa ke dalam kereta. Ia pun mendapati bahwa istrinya sudah tak bernyawa. Scene berlanjut dengan John yang mulai berangkat ke kota sembari menunggangi kuda dengan kedua mayat keluarganya di kuda yang lain. Tak lama, John membaringkan mayat istri dan anaknya itu di rumah yang dikendaki untuk ditinggali bersama oleh orang baik. Dari situ, Peter pun tahu dan ia datang menghampiri melihat kakaknya yang sedang berduka. Ia menanyakan siapa pelakunya. Tapi John tidak mengetahui identitas mereka sama sekali. Lalu, scene berpindah ke kota Black Ridge, di mana sekelompok bandit penguasa kota pun terlihat datang. Mereka dipimpin oleh pemimpin yang bernama Delaru. Di sana Delaru ternyata meminta pertanggungjawaban karena adiknya telah dibunuh oleh seseorang. Dari situ diketahui bahwa orang yang John bunuh adalah adiknya Delaru. Delaru memberi ultimatum jika mereka tidak bisa menemukan pembunuh adiknya dalam waktu 2 jam, dia meminta 2 warga sebagai gantinya. Wali kota dan sheriff pun terpaksa menyanggupi permohonan itu. Sadar bahwa mereka tidak akan menemukan pelaku pembunuhan, wali kota dan sheriff mencari orang-orang yang akan dikorbankan. Dari sana, ada seorang nenek dari pemilik toko peralatan yang rela untuk menjadi tumbal. Di mana setelahnya, scene berlanjut dengan setiap orang yang sudah berkumpul di tengah kota. Dan Delaru sudah siap mengeksekusi nenek tadi ditambah seorang pria tanpa kaki. Delaru tanpa ampun menghabisi mereka. Yang tiba-tiba, dia juga menembak seorang pria secara acak. Delaru beralasan kalau seorang nenek dan seorang difabel tidak cukup untuk dihitung 2 orang. Delaru pun juga menaikkan pajak keamanan 2 kali lipat sampai pembunuh adiknya bisa ditangkap. Lalu, para warga mulai memakamkan korban kekejaman dari Delaru. Di sisi lain, John dan Peter pun juga sedang menguburkan istri dan anaknya John. Begitu pula di markas para bandit yang dipimpin oleh Delaru. Delaru bersama istri adiknya ternyata melakukan kegiatan yang sama. Terlihat istri dari adiknya Delaru ternyata adalah seorang tunawicara. Tak lama, cerita berlanjut di mana John dan Peter singgah ke kota Black Ridge. Di sana, mereka berniat untuk membeli persediaan sebelum memulai perjalanan ke kota lain. Namun ternyata, di sana ada yang mengenali John. Mereka adalah pasangan suami istri yang bersama dengan John di dalam kereta. Mereka pun segera melapor ke sheriff. Di sisi lain, Peter yang datang ke sebuah toko mendapat respon kekecewaan dari si pemilik toko. Karena ternyata dia sudah memberi harapan kepada Peter untuk membalaskan dendamnya ke Delaru yang telah membunuh neneknya. Sedangkan setelahnya, John pun terlihat mendatangi wali kota. Di sana ia menjual tanahnya beserta rumah impiannya. Di situ juga wali kota pun menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh kota Black Ridge akibat kabar tewasnya dari adik Delaru. Mendengar cerita itu, John pun cuma bisa bilang oh aja tanpa membalas kata lain. Namun ia berusaha tetap tenang sembari mendengarkan terus. Saat keluar dari rumah wali kota, ternyata John sudah diburu oleh sheriff dan anak buahnya. Yang hasilnya, John yang sigap pun akhirnya tetap tertangkap. Di lain tempat, Delaru bersama istri adiknya sedang menemui seorang pengusaha kaya. Ternyata, Delaru berniat menjual seluruh lahan kota Black Ridge untuk dijadikan tambang minyak. Kesepakatan pun akhirnya terjadi,
bahwa lahan akan dikuasai 3 bulan lagi. Tak luput, ada catatan kalau si pengusaha akan melindungi segala tingkah dari Delaru, di mana ia bisa bebas dari apapun itu terhadap aturan pemerintah. Kemudian, scene dilanjutkan dengan situasi di penjara, di mana John dan Peter akhirnya tertangkap oleh warga Blackreed. Di sana, John memohon kepada sheriff untuk melepaskan sang adik. Namun, sang sheriff malah menolak. Ia beranggapan bahwa Peter telah menghancurkan reputasinya di depan Delaru. Setelah itu, John pun menjawab bahwa penangkapannya bersama Peter tidak akan menghentikan kekejaman dari Delaru. Tapi si sheriff berkata bahwa ia akan memberinya sedikit waktu karena ia telah melaporkan Delaru juga kepada pemerintah pusat. Keesokan paginya, tiba-tiba John dikirim keluar dari sel penjara. Di luar ternyata dia sudah ditunggu oleh anak buah Delaru. Seketika John pun dihajar habis-habisan. Setelahnya John turut dibawa ke markas besar dari Delaru. Di sana John langsung diikat di tiang dan Delaru bersama istri adiknya benar-benar menghakimi John. Tanpa peduli, mereka tetap menghakimi walau John sendiri telah memberitahu alasan demi alasan kenapa ia bisa membunuh adiknya Delaru. Kembali ke penjara Blackreed, Peter ternyata berhasil kabur setelah ia mengelabui dan mengajar si sipir penjara. Singkat cerita, ketika malam Delaru merasa puas karena ia baru saja skidi papap dengan istri adiknya. Delaru juga ingin membawa istri adiknya yang bernama Madeline itu untuk pergi ke New Orleans. Karena ternyata saking puasnya, Madeline ingin dijadikan selir yang baru. Kembali ke John, ia akhirnya dapat diselamatkan oleh Peter. Di sana, Peter pun menghabisi beberapa anak buah Delaru, yang kemudian Peter bersama John akhirnya bisa kabur secara cepat. Tapi aneh, Madeline yang tahu kali ini hanya menonton saja. Selepas dari itu, John yang masih belum sadar sengaja ditinggal oleh Peter di sebuah bukit di sela-sela batuan. Peter juga meninggalkan senapan agar nantinya John bisa berjaga-jaga. Di mana sesegera mungkin Peter langsung melanjutkan perjalanan untuk kabur. Singkat cerita, pagi pun telah tiba, di mana John terlihat sadar. Saat itu juga ia melihat anak buah Delaru yang sedang menyeret seorang mayat. Dan betapa kagetnya John karena ternyata mayat itu adalah mayatnya Peter. Pada scene lain, diperlihatkan di mana Madeline berada di kereta. Di sana ia terlihat gusar dan juga buru-buru. Namun sayang, sebelum kereta jalan, ia harus tertangkap. Di lain situasi, John yang kehausan terus mencari sumber air. Ia mendekati sebuah rumah di mana pemiliknya tidak nyaman dengan keberadaan John. Hebatnya, John yang diperingatkan akan ditembak pun tidak menggubris karena ia sangat butuh minum. Tahu kalau John tidak berbahaya, pada akhirnya pemilik rumah pun membantunya. Di situ ketahuanlah bahwa perempuan tersebut adalah seorang janda yang mana suaminya menjadi korban tembakan acak oleh Delaru di kota Blackreed. Di markas Delaru, Madeline ternyata baru saja tertangkap dan ia akan dibunuh. Namun sebelum dibunuh, ia akan diajak bersenang-senang oleh tangan kanan dari Delaru. Lalu malam pun tiba, John ternyata menghampiri si wali kota. Di sana John tahu segala skandalnya wali kota yang telah bermain di belakang. Di sana ia pun segera menghabisi si wali kota tanpa pandang bulu akibat kelicikannya. John lalu pergi menuju toko yang sebelumnya kecewa kepada Peter. Secara cepat, John segera membocorkan persekongkolan wali kota bersama Delaru yang telah bermain belakang. Respeknya, setelah mengetahui kebusukan itu, si pemilik toko langsung menawarkan diri untuk membantu John menggerebek markas dari Delaru. Sontak saja, John segera takjub dengan niatan baik tersebut. Kembali ke markas Delaru, ada sebuah kuda yang membawa kereta berisi peti secara tiba-tiba. Ketika dibuka, ternyata itu adalah mayat dari si wali kota. Tak lama, tiba-tiba saja gudang mereka pun ikut terbakar. Dari sini, terkuak bahwa anak buah Delaru pun turut tertembak oleh si pemilik toko. Namun sayang, karena lengah, si pemilik toko harus mati tertembak saat ia berada di atap. Dan kematian itu membawa petaka bagi Delaru juga. Ternyata, si pemilik toko telah membawa bensin yang seketika tak sengaja tersulut api. Sontak, John yang melihat Madeline sedang disekap oleh tangan kanan Delaru langsung bertindak. Tak lama, John masih berlanjut menghabisi anak buah dari Delaru. Sampai-sampai tanpa sadar dan keasikan, ia turut ditembak oleh Delaru dari belakang. John yang sudah tertembak pun pasrah ketika Delaru menodongkan senapan ke arahnya. Hanya saja, disinilah Delaru langsung tertembak oleh seseorang dari belakang. Penembaknya ternyata adalah Madeline. Keadaan pun langsung berbalik, yang mana John tanpa basa-basi langsung menembak tepat ke kepala Delaru yang membuat ia tewas seketika. Selang dari itu, sheriff yang membawa bala bantuan takjub melihat John yang bisa menghabisi Delaru. Namun, si sheriff juga dibuat kaget karena ternyata Madeline berhasil selamat.
Seketika John bersama Madeline pun bersamaan menodongkan senapan ke arah sheriff demi mengusirnya. Saat itulah John dan Madeline akhirnya bisa meninggalkan kota kecil tersebut. Ya, atas kepergian itu, secara perlahan kita pun sadar bahwa sesuai perjanjian, kota Black Lakes pun akhirnya berubah menjadi kota minyak dan film selesai. The Salvation ini merupakan film recommended bagi para pecinta film action terutama berlatar Wild West. Dari film ini, kita bisa tahu bahwa balas dendam tidak selalu menyelesaikan masalah. Terkadang itu malah menciptakan masalah baru dan akan terus berulang. Nah, sekianlah alur cerita dari Mager Nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu.